Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Kang Tutor, Tukang Tutorial. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat partisi harddisk, kemudian bagaimana cara menghapus dan menggabungkan kembali partisi yang sudah kita hapus tadi menjadi partisi utama lagi. Mungkin teman-teman pernah melihat nih eh, komputer ataupun laptop yang baru saja diinstal. Nah, saat menginstal itu tidak langsung dibuatkan partisi, sehingga kita harus membuat partisi agar tidak tercampur antara data sistem dan data file yang ada pada komputer kita. Sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Saya hanya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat partisi harddisk. Jika ada masukan, jangan sungkan untuk tulis komentar di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Baik teman-teman, lanjut ke tutorialnya bagaimana cara kita membuat partisi dulu. Langsung saja ya teman-teman, kita bisa langsung ke disk management dengan cara klik tombol Windows ataupun melalui di file explorer ya, yang ini file explorer, tapi saya lebih suka di Windows, lebih langsung ke areanya, yaitu kita langsung pilih ke disk management. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, sudah masuk. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada satu harddisk ya, disk 0, namun sudah ada beberapa partisi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 partisi. Cuman kalau kita lihat di file explorer-nya cuman hanya 2. Mengapa bisa begini? Karena yang tiga partisi ini adalah partisi backup atau recovery untuk supaya si komputer katanya tidak lelet atau backup inilah sistem lah seperti itu. Baik teman-teman, kita lihat nanti mana yang mau kita buatkan partisi. Sebentar kita lihat. Yang free ini 97, giga, ini 86. Nah, mungkin saya akan pakai yang di D ini ya, yang saya akan bagi 2. Langsung saja kita buatkan partisinya. Caranya mudah teman-teman, langsung saja diklik kanan di partisi atau di partisi yang akan kita bagi ya datanya. Langsung klik kanan, kemudian kita pilih string volume. Oke, ya. Di sini karena free-nya hanya 80-an, sebagai latihan nanti saya akan pisahkan menjadi 10 giga saja ya sepertinya ya. Kalau 1024, sebentar saya hitung dulu teman-teman ya. Tak muncul ya. Sebentar ya teman ya. Oke, saya hitung dulu nih. Atau baru keluar kalkulatornya. Oke, kalau 1 MB 1024 kali 10. Oke, berarti sekitar ini nanti kita akan bagi ya teman-teman ya, 1240. Klik kanan, string volume. Langsung kita ketikkan 10.240. 10.240. Oke. Langsung kita string. Nah, langsung sudah jadi nih teman-teman ya. 10 giga. Kalau kita besar-besar bikinnya mungkin 20-30 nanti akan berat nih, bakalan lama. Jadi saya ambil 10 giga karena ini hanya untuk latihan. Kemudian teman-teman cek, kan sudah terbagi nih. Tadinya ada 5, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 partisi. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada yang bloknya biru dan ini yang hitam. Kalau kita lihat di sini masih hanya 2. Dia belum tampil. Kenapa?
karena di sini masih ada satu langkah lagi yang perlu kita siapkan. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Yaitu klik kanan. Kemudian kita pilih New Simple Volume. Nah, ini tinggal ikutin aja langkah-langkahnya di sini. Kita next. Kemudian ini ya total maksimum space-nya tadi ya 10.240 atau 10 GB. Seperti ini. Kemudian kita next. Nah, nanti akan tadi kan ada C, D, ya kan? Ya, ntar saya coba pindahkan. Ini teman-teman ada C, partisi D, partisi C, dan partisi D. Nah, nanti ini akan muncul ke partisi E. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Apakah kita menggunakan FAT32 ataupun NTFS. Apa itu FAT32 ataupun NTFS akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, kita pilih langsung ke NTFS. Kemudian nah, ini namanya teman-teman ya. Nama-namanya ini bisa kita ubah seperti ini ya. Contohnya ini OS atau sistem ya. Kemudian ini data. Jadi ini sistem-sistem, ini data-data isinya. Nah, ini kita buat latihan. Oke, kita next. Nah, muncul di sini ya teman-teman ya, apa yang kita pilih tadi. Simple volume, kemudian di nol, volume size-nya 10.240 MB ataupun 10 GB. Driver letternya, or path-nya, or partisinya bagian E, file sistemnya NTFS, kemudian alokasi sistemnya default, volume labelnya latihan, nah, atau namanya latihan, kemudian klik format yes, enable file on folder conversion no. Oke, tinggal finish. Langsung terformat dengan cepat dan langsung sudah dibagi menjadi namanya latihan E, partisinya 10 GB NTFS basic partisi. Nah, ininya juga bloknya sudah biru. Nah, ini artinya partisi ini sudah bisa kita gunakan teman-teman, atau partisi yang sudah kita buat sudah jadi, boleh dibuktikan di File Explorer. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, padahal kita sudah hitung tadi ya, harusnya tetap 10 GB nih. Ini ada korupsi sedikit dipakai sistem, seharusnya 10 GB nih teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa sudah pakai partisi ini untuk menyimpan data atau file, memindahkan data-data ke sini ya, seperti yang partisi lainnya, seperti partisi yang sebelahnya ya, yang di D. Nah, seperti ini sudah bisa kita isi data seperti itu. Sebagai contoh nih, saya buatkan folder baru. Nah, folder latihan. Oke teman-teman, jadi sudah jadi filenya. Kalau mau diisi sebagai contoh ya, kita ambil, kita masukkan di sini. Nah, ini teman-teman ya, nggak kelihatan karena datanya sedikit. Oke, itu seperti itu teman-teman. Itu tadi cara membuat partisi. Nah, sekarang kalau misalnya ada partisi yang berlebih, tapi teman-teman nggak memerlukan, misalnya sudah ada 3 partisi seperti ini saat diinstal. Cuman teman-teman cukup satu saja deh, cukup 2 aja deh misalnya. Cukup data dan OS misalnya, ngapain harus banyak file seperti ini. Kita langsung ke disk management tadi ya. Seperti tadi masuknya mulai melalui lambang Windows, disk management. Nah, cara menghapusnya juga tidak sulit ya teman-teman ya. Tinggal klik kanan di area yang mana partisi akan kita hapus. Seperti itu. Kita pilih delete volume. Nah, di sini ada peringatan ya teman-teman ya. Deleting this volume will erase all data on it. Artinya semua data yang ada di file ini, partisi ini akan dihapus. Seperti itu. Jadi
pastikan benar-benar kalau kita mau ngapus partisi, datanya sudah kita pindah. Seperti contoh nih ya. Nah, yang ini ada data. Oke, kita hapus saja. Ini tidak akan kita hapus pun, tidak kita hapus pun dia akan terhapus otomatis. Tapi biar mudah nanti kita hapus saja datanya, kemudian oke, kita kembali ke disk management tadi. Ya. Backup any data you want to keep before deleting. Artinya kita disuruh backup dulu nih sebelum kita hapus. Gitu ya. Terus ada pertanyaan, do you want to continue? Ya, kalau kita nggak ingin continue ya kita klik no. Tapi kalau kita ingin continue ya kita klik yes. Seperti itu. Oke. Karena kita memang ingin tujuannya menghapus, maka kita klik yes. Sini juga ada peringatan lagi. Lebih kurang sama ya. Artinya data yang sudah dihapus tadi itu akan sulit dikembalikan, bukan tidak bisa dikembalikan, tetapi akan sulit. Sebagai contoh, data yang ada di flash disk, data yang ada di flash disk itu ketika sudah dihapus bukan tidak bisa dikembalikan, bisa, tetapi membutuhkan aplikasi. Kalau tidak salah dulu aplikasinya berbayar lebih kurang $60. Saya pernah kehilangan data waktu itu. Data laporan untuk ke manufaktur, kemudian flash disknya korup dan butuh dikembalikan. Kalau tidak salah itu $60. $60 itu kalau kursnya 14.000 ya lebih kurang 840 atau 850-an lah. Kan lumayan tuh uangnya teman-teman. Itu untuk flash disk. Kalau untuk hard disk ini saya pribadi belum pernah nyoba mengembalikan data yang sudah dihapus seperti itu, yang terhapus karena penghapusan partisi. Oke teman-teman, mungkin sekedar informasi ya mengenai hal itu tadi. Kita oke kan karena kita mau hapus partisi latihan E. Oke, masih ada peringatan katanya masih dibuka. Oke, yes, sudah yes kan. Nah, sekarang sudah kembali ke warna hitam bagian atas tabelnya. Kemudian sudah kembali ke unlocated. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini sudah hilang latihan E-nya, partisinya. Tapi di data D-nya belum kembali nih, masih tadi 86 kalau tidak salah, di sini 76 GB. Artinya masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu menggabungkan sesuai judul, yaitu membuat partisi, menghapus, dan menggabungkan kembali partisi yang sudah kita buat atau kita hapus itu ke partisi utama. Caranya bagaimana? Kita akan gabungkan kemana nih? Ke C atau ke D? Seperti itu, tinggal nanti klik aja salah satu yang mau kita gabungkan, misalnya di C. Seperti itu. Oh maaf, karena ini memang tadi yang kita bagi adalah D, dia hanya bisa dikembalikan ke D. Seperti itu. Tinggal kita pilih ini extended volume. Ya teman-teman. Extended volume, kita klik. Nah, kita tinggal ikuti tabel ataupun wizard yang ada yang muncul ini. Kita next kan. Nah, di sini tadi kelihatan berapa yang dipakai, kemudian berapa yang akan dikembalikan. Kita klik next. Di selectednya di 0 yang akan dikembalikan sebesar 10.240 MB, 10 GB. Kita finish. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sudah kembali ke 1, 2, 3, 4, 5 partisi dengan 2 partisi aktif. Kita lihat apakah datanya sudah kembali. Ya, benar. Bisa kita lihat di sini data free-nya kembali ke 86,2 GB. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Bagaimana cara membuat partisi pada hard disk, kemudian menghapus dan menggabungkan kembali partisi yang sudah kita hapus tadi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini.
dan sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya, tentunya di channel Kang Tutor, Tukang Tutorial. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.